Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Aulia sebagai moderator dari kelompok 4. Dan juga perkenalkan anggota kelompok saya yang lainnya, yaitu Diasi Cahya Fitriani, Bunga Tendrisana, Ega Puspita, Bayi Kalisadila, Aulina Asti Amini, dan Patihatul Komala Rohayanita. Di sini kami akan membahas hasil analisis SWOT di SDN 44 Cakranegara. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Diasi Cahya Fitriani. Kepadanya, dipersilahkan. Profil, visi, dan misi Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara dengan profil sekolah. Yang pertama, identitas kepala sekolah dengan nama Ibu Wadia SPD dengan NIP sekian. Kemudian yang kedua ada identitas sekolah dengan nama sekolah SD Negeri 44 Cakranegara, NPSN 50204408, akreditasi B, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan AMD nomor 16 Turida Barat dengan kode pos 83233, status kepemilikan pemerintah daerah dan tanggal SK pendiriannya tanggal 1 bulan 7 tahun 1987. Kemudian ada visi dan misi sekolah. Yang pertama, visi sekolah. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan merumuskan dan menetapkan visi yang merupakan cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Nah, adapun visi dari Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara adalah bercahaya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, harmonis, dan berbudaya. Kemudian yang kedua ada misi sekolah. Misi Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara terkait upaya untuk mewujudkan visinya. Nah, berdasarkan visi sekolah, maka misi Sekolah Dasar Negara 44 Cakranegara adalah yang pertama, membangun sikap jujur, berakhlak mulia, dan senantiasa mengamalkan ajaran agama. Kemudian yang kedua, menanamkan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan agama. Kemudian misi yang ketiga, menanamkan semangat serta motivasi belajar untuk memperoleh prestasi maksimal di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan mendukung suasana belajar yang berpihak kepada murid dalam mewujudkan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima, menanamkan budaya positif dan disiplin bagi semua warga sekolah. Dan yang terakhir, atau yang keenam, yaitu menanamkan budaya gotong royong dan kepedulian bagi segenap warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Dari kedua akan disampaikan oleh Saudari Bunga Tendrisana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai tujuan. Jadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai SDN 44 Cakranegara sebagai bentuk untuk mewujudkan visi dan misi sekolah telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua siswa memiliki kemampuan membaca yang lancar. Yang kedua, siswa berkebutuhan khusus mendapat pendampingan dan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat. Yang ketiga, tercapai 90% siswa memiliki kecakapan literasi dan numerasi dengan predikat yang baik. Yang keempat, siswa mulai terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai sarana dan prasarana belajar. Yang kelima, siswa memiliki kemampuan bernalar yang kritis yang ditampilkan melalui kemampuan bertanya, menggali ide, dan ingin tahu dan mengkomunikasikan pendapat idenya. Yang keenam, menjuarai lomba FLSSN, O2SN, dan MTQ. 7. Perbaikan sarana, prasarana, dan penunjang pembelajaran. Yang kedelapan,
tetap aktif dalam melaksanakan sholat duha di sekolah. Yang kesembilan, tercapainya kebiasaan warga sekolah untuk saling senyum, salam, sapa, santun, sempat, dan sepenuh hati. Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Ega Puspita. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan program apa saja yang terdapat di SDN 44 Cakranegara. Nah, di Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara terdapat program yang disebut dengan program kegiatan budaya sekolah, yang dimana program ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama program harian, kemudian program mingguan, yang ketiga program bulanan, yang terakhir program tahunan. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan 2 program, yang pertama program harian dan yang kedua program bulanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama ada program harian, yang dimana dalam program harian ini mencakup pertama mengucapkan Assalamualaikum, dilanjutkan dengan berjabat tangan antar sesama guru dan personil sekolah, antara siswa dan guru dan personil sekolah, dan antar sesama siswa. Kemudian yang kedua berbaris yang rapi di depan kelas sebelum memasuki kelas. Kemudian yang ketiga, membiasakan berdoa pada awal kegiatan dan akhir pembelajaran. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan literasi, yang dimana ada literasi kitab suci dan literasi teks. Untuk hari Senin sampai Selasa literasi kitab suci, dan menumerasi untuk hari Rabu dan Kamis. Mengaji 5 menit untuk hari Jumat. Kemudian yang kelima, melaksanakan sholat duha setelah istirahat pertama. Nah, yang kedua program mingguan, yang dimana program mingguan ini mencakup yang pertama melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, doa bersama setiap hari Selasa, obadi atau bernyanyi setiap hari Rabu, senam setiap hari Kamis, yang melaksanakan kegiatan imtak pada pagi hari Jumat di halaman sekolah dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, membaca Al-Quran, yang dimana membaca surat Yasin atau juz Ammah secara bersama-sama dengan para guru dan personil sekolah serta seluruh siswa. Yang kedua, melaksanakan sholat duha bersama. Yang ketiga, zikrullah dan doa. Yang keempat, ceramah dai cilik. Yang kelima, penguatan oleh guru agama. Keenam, membiasakan menabung untuk keselamatan dunia akhirat melalui kota amal atau tabungan akhirat. Nah, yang terakhir, pengembangan diri dan literasi setiap hari Sabtu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya, yaitu lanjutan dari materi ketiga, akan disampaikan oleh Saudari Baik Parisadila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program bulanan serta tahunan pada sekolah yang kami observasi. Pertama itu KKG sekolah setiap hari Sabtu pada minggu keempat. Yang kedua yaitu kelas meeting. Kelas meeting diadakan setiap kenaikan kelas. Yang ketiga yaitu outing class. Outing class dilakukan pada program bulanan karena satu kali dalam sebulan itu guru wajib melakukan outing class terhadap peserta didik agar tidak menjadi monoton saja di dalam kelas. Yang terakhir yaitu Sabtu Budaya. Sabtu Budaya ini ialah program dari pemerintah yang diadakan pada setiap hari Sabtu atau pada hari Sabtu di bulan tertentu. Yang kedua yaitu program tahunan. Pada program tahunan ini yang pertama khusus di bulan Ramadan yaitu menyelenggarakan pesantren kilat atau Islamiyah pada minggu ke-1 ataupun kedua. Yang kedua yaitu menyelenggarakan buka puasa dan salat tarawih bersama. Yang ketiga memperingati nuzulul Quran. Yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan halal bihalal pada saat bulan Ramadan terakhir. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan hari-hari besar Islam seperti Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu melaksanakan hari besar nasional seperti HUT RI, HUT PGRI, Hardiknas, Sumpah Pemuda, dan Hari Kartini. Dari penjelasan saya yang tadi, ada 2 program yang
yang dilaksanakan secara dalam jangka waktu berkepanjangan. Yang pertama program bulanan dan yang kedua program tahunan. Program-program ini selalu dilaksanakan oleh SD tempat kami observasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari peserta didik yang ada di dalam sekolah tersebut. Materi keempat akan disampaikan oleh Saudari Aulina Asti Amini. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki. Yang pertama, karakter peserta didik yang baik. Sesuai dengan salah satu misi sekolah tersebut, yaitu menunjukkan sikap-sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran agama, yang menurut kami sudah tercermin dari masing-masing siswa. Terbukti ketika kami berkunjung di sekolah tersebut, para murid berdatangan untuk bersalaman, tersenyum dengan ramah, dan mengajak kami bermain bersama. Yang kedua yaitu religius yang tinggi. Sesuai misinya yaitu menumbuhkan sikap jujur, taat, dan senantiasa mengamalkan ajaran agama, siswa di sekolah tersebut walaupun bukan sekolah khusus agama yaitu misalnya MI, tetapi terlihat religiusnya dalam lingkungan sekolah tersebut. Mereka tidak ada satupun yang membuka jilbabnya walaupun mereka terasa gerah dengan terik matahari yang sangat panas. Selanjutnya yaitu wilayah. Dilihat dari wilayahnya dengan suasana yang nyaman, halaman sekolah yang tertata dengan rapi, dan terdapat lapangan sebagai sarana untuk penunjang kegiatan belajar mengajar adalah salah satu sebagai tempat berolahraga dan bermain. Yang keempat yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang menurut kami demokratis, partisipatif, transparan, dan responsif terhadap berbagai inovasi pendidikan. Kepala sekolah di SD ini, yaitu SDN 44 Cakranegara ini juga memiliki karakter yang baik dan juga beliau menyambut kami dengan baik dan ramah. Dan yang terakhir yaitu ekstrakurikuler. Di SDN 44 Cakranegara ini memiliki salah satu ekstrakurikuler yaitu yang menarik perhatian kami, yaitu tilawah yang dilaksanakan selama 2 jam. Dengan adanya ekstrakurikuler tilawah ini, maka akan meningkatkan daya ingat siswa, meningkatkan pengetahuan agama, dan memberikan siswa kemampuan untuk mengikuti lomba lewat latihan yang telah mereka dapatkan selama mengikuti ekstrakurikuler ini. Materi kelima akan disampaikan oleh Saudari Patihatul Komala Rohayanita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan atau weakness. Adapun kelemahan yang ada di SDN 44 Cakranegara yaitu yang pertama, fasilitas. Salah satu fasilitas yang kurang di SDN 44 Cakranegara adalah kurangnya ruang kelas. Dikarenakan siswanya yang banyak sehingga fasilitas yang ada di sekolah tersebut kurang memadai, seperti kurangnya ruangan kelas di sekolah tersebut. Sehingga siswa itu bergiliran saat belajar di kelas. Pembelajaran itu kurang efektif, bahkan terkadang sampai siswa itu belajar di teras ruang kelas. Yang kedua yaitu tidak memiliki penjaga sekolah. SDN 44 Cakranegara ini tidak memiliki penjaga atau satpam, sehingga siswa itu kurang dapat dikontrol. Seperti siswa itu bebas keluar masuk saat istirahat. Yang ketiga yaitu letak sekolah yang kurang strategis. Dikarenakan letak sekolah ini berada di tengah perkampungan, sehingga sekolah ini kurang dapat dilihat oleh masyarakat yang dari luar. Yang keempat yaitu keseragaman siswa. Terdapat beberapa siswa yang menggunakan kerudung yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, sehingga menyebabkan kurangnya keseragaman antara siswa yang menyebabkan ketika dilihat terasa kurang nyaman. Dan yang terakhir yaitu tempat parkir. Kurang luasnya tempat parkir membuat kami kesusahan untuk menaruh kendaraan kami ketika datang ke SDN 44 Cakranegara ini, di mana tempat parkir ini juga terletak di depan gerbang sekolah yang menyebabkan jalan untuk masuk itu agak tertutup atau sempit. Materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri.
mengenai peluang dan juga ancaman. Peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu prestasi di bidang keagamaan. Banyak sekali peserta didik di sekolah tersebut yang memiliki minat dan juga bakat di bidang keagamaan. Nah, contohnya seperti tilawah, azan, dan hafalan surat-surat pendek. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka sekolah memfasilitasi buku, juz amma, Al-Quran, dan juga ekstrakurikuler tilawah yang dilaksanakan sekali seminggu dengan mendatangkan ustadz. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mengasah kemampuan tilawah yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu prestasi di bidang olahraga. Banyak peserta didik di sekolah tersebut yang memiliki minat dan juga bakat di bidang olahraga, contohnya seperti pencaksilat atau tarung dan juga basket. Nah, sehingga sekolah memfasilitasi lapangan basket dan mendatangkan guru silat seminggu sekali untuk mengasah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik di sana. Nah, dengan adanya prestasi-prestasi tersebut, maka akan dapat membuka peluang sekolah tersebut untuk jauh lebih dikenal banyak oleh orang di luar sana. Nah, sehingga dapat meningkatkan masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah SDN 44 Cakra Negara ini. Peluang yang ketiga yaitu dapat memotivasi siswa lain. Nah, di SDN 44 Cakra Negara ini, peserta didiknya itu telah mendapatkan juara 1 bela diri pencaksilat atau tarung di tingkat Kota Mataram dan juga juara 2 dan 3 MTQ tingkat kelurahan di Turide. Nah, siswa-siswa yang berprestasi ini akan dikelompokkan untuk nantinya memberikan motivasi kepada teman-temannya agar mau mengikuti jejak mereka yang berprestasi. Nah, sehingga dari informasi yang kami dapatkan, peminat siswa untuk mengikuti lomba-lomba ini itu semakin meningkat atau sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Yang pertama yaitu wilayah. Nah, wilayah yang sempit menjadi ancaman untuk sekolah dasar negeri 44 Cakra Negara ini. Dikhawatirkan ketika terjadi bencana alam, contohnya seperti gempa bumi, maka siswa akan kesusahan untuk berlari keluar dari sekolah. Nah, alasannya karena banyaknya siswa dan juga jalan keluar yang harus melewati gang-gang sempit. Yang kedua yaitu tidak ada penjaga sekolah. Nah, tidak adanya penjaga sekolah ini juga dapat menyebabkan ancaman untuk keselamatan siswa. Nah, karena tidak ada yang mengontrol mereka keluar masuk sekolah. Nah, meskipun jalan raya terbilang tidak terlalu dekat dari lokasi sekolah ini, namun tetap hal tersebut dapat menjadi ancaman untuk siswa apabila tidak dilakukan pengawasan penuh terhadap mereka. Baik, itulah tadi pembahasan materi mengenai hasil analisis SWOT di SDN 44 Cakra Negara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.